Shalom sahabat STMJ yang dikasih Tuhan. Saya akan membawakan firman hari ini dari Keluaran bab 32 ayat 7 sampai dengan 14. Saya terkesan dengan ayat 14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir menyuruh Harun untuk membuat anak sapi dari emas sebagai pengganti dari Allah yang tidak kelihatan. Mereka mengabaikan perintah Allah, jangan membuat patung apapun yang disembah sebagai pengganti Allah. Meskipun kita tidak menyembah berhala, namun kita pun sering memaksakan kehendak kita kepada Allah. Kita memaksa Allah agar mengabulkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, agar supaya Allah mengabulkannya. Dan kami akan semakin bersyukur apabila Tuhan mengabulkannya. Dalam Keluaran bab 32 ayat 13b, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Suatu saat beberapa tahun yang lalu, setelah kami berumah tangga selama 6 tahun, kami belum dikaruniai anak. Saya dan teman-teman pergi piknik ke Jawa Timur. Katakanlah saya pergi bersama geng kami ya, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Terus terang, kami berdua masih berharap, selalu berdoa, ingin mempunyai keturunan. Kami memang berdua Katolik KTP, yang artinya kami jarang sekali ke gereja. Memang sudah dibaptis, tapi jarang ke gereja. Kami berdua jarang berdoa bareng. Kami berdua juga jarang membaca kitab suci atau mengikuti misa. Jadi kami berdua tidak merasa bersalah. Meskipun kami ke gereja ataupun tidak ke gereja, kami merasa tidak berdosa. Saat kebetulan piknik, kami diberi kesempatan untuk berdoa. Di mana saja kita menghampiri atau mampir, kami diberi kesempatan untuk berdoa. Namun ada juga tempat yang memang tidak disukai oleh Allah, dan di situ juga sebetulnya kami tidak boleh berdoa secara ritual. Namun karena panitia menyelenggarakannya, kami berdua pun berdoa secara ritual, ikut secara ritual ke Panembahan, ke kelenteng-kelenteng atau tempat mbah-mbah. Kami berdua juga melakukannya. Walau sudah berdoa, namun saudaraku, doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Memang saya merasa itu berdoa kepada kuasa gelap. Namun kami berdua makin mengintrospeksi kami berdua. Iman kami bagaimana sih ya? Saya mengatakan kepada pasangan saya, kok kami sudah berdoa ke gereja, sudah berdoa ke kelenteng, sudah berdoa kemana, kok tidak dikabulkan. Tapi dalam hati saya merasa bahwa memang iman kami itu harus satu, ialah iman Katolik. Iman kepada Tuhan Allah, jangan menyimpang kemana-mana. Berdoa ke kelenteng, ke Panembahan, itu berarti bukan berdoa khusus kepada Allah, tapi bisa juga berdoa kepada Allah lain. Oleh sebab itu kami berdoa terus, dan lama-kelamaan kami berdua merasakan bahwa kami harus bertobat dan berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan apa yang menjadi rencana Tuhan itulah yang harus kami terima. Kami juga
rajin ke persekutuan doa, rajin pergi ke misa, rajin pergi juga ke kegiatan lingkungan dan sebagainya. Jadi kami berdua juga akhirnya bertobat dan kami menyesali perbuatan kami yang mendua, dan kami akhirnya juga hanya berdoa kepada Tuhan saja. Dalam ayat bab 9 ayat 14, bagaimana Allah bisa berbelas kasih. Allah mengubah sikapnya ketika mula-mula ingin menghukum bangsa itu. Musa memohon bagi bangsa itu untuk mengampuni dan berbelas kasihan. Allah memberitahu bila mereka mengubah cara hidup mereka, Allah tidak akan menghukum. Apabila mereka berubah, maka Allah akan mengampuni dan mengabulkan apa yang Ia janjikan. Kami berdua menyadari, setelah kami berdua mempunyai anak, buah-buah dari doa kami, keberhasilan dari doa-doa kami dan penyerahan kepada Allah, itulah yang Allah janjikan kepada kami. Allah akhirnya memberi kepada kami, mengabulkan kepada kami 2 orang anak. Demikianlah Allah juga mengabulkan kepada kami anak yang dijanjikan. Demikianlah sharing kami berdua.